Hati kami seperti bejana yang siap untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapilah kami, curahkanlah firman-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja di antara kami, sehingga firman yang kami dengar, yang meresap masuk dalam hati kami, sungguh-sungguh boleh menguatkan, meneguhkan kami di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam keluarga kami. Tolonglah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga telinga, hati, dan pikiran umat-Mu yang mendengarkannya, sehingga ketika sesuatu yang tersembunyi itu boleh disingkapkan bagi umat-Mu, sehingga setiap perkataan firman boleh dimengerti dan terlebih boleh hidup di dalam kehidupan umat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, masuk minggu ketiga dalam bulan keluarga ini, kita terus makin dikuatkan dalam rumah tangga keluarga kita, amin. Saudara-saudara, hari ini kita masuk dalam satu tema yang menarik sekali, yaitu tema favoritisme dalam keluarga. Nah, saudara-saudara, kita sepakat bahwa keluarga itu adalah sekumpulan orang atau merupakan tempat di mana kasih itu menjadi bahasa utama bagi setiap penghuninya, saudara-saudara. Artinya setiap orang dalam keluarga itu haruslah orang-orang yang saling mengasihi, bukan saling membenci, amin. Terlebih keluarga Kristen, saudara, itu dipanggil, saudara, untuk menyatakan kasih Allah yang mereka terima untuk dibagikan, dinyatakan di dalam keluarga mereka. Nah, saudara-saudara, tapi dalam kenyataannya tidak sedikit keluarga yang kemudian mengalami perpecahan dan masalah-masalah lainnya, saudara-saudara, justru karena ketidakadilan di dalam kasih dan perhatian dalam rumahnya. Saudara-saudara, orang tua tanpa sadar bisa saja menunjukkan sikap pilih kasih atau favoritisme di dalam keluarga. Ada yang lebih mengasihi anak yang lebih patuh atau yang lebih pintar. Kalau cerita tentang anak ini, kita rasanya bangga kali sebagai orang tua ya. Wah, anakku yang satu itu, dia tidak pernah itu juara satu terus di kelas, juara satu terus, pokoknya di sekolah dia juara umum terus. Nah, tapi kalau adiknya itu, udahlah maklum aja, udah kita tidak usah tanya lagi. Rapotnya syukur-syukur tidak merah, naik kelas aja udah syukur. Saudara, bisa juga karena anak itu sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan wajah kita gitu ya, paling mirip dengan karakter kita ya. Ya kalau dulu bapaknya bandel, udah kayak aku dulu itu, ini mirip sekali dengan aku nih, jadi ini rasanya lebih dekat sekali, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, itu juga yang dialami oleh keluarga Ishak. Saudara-saudara, Ishak itu dia memiliki problem favoritisme, saudara. Ishak satu sisi dia senang sekali kepada Esau. Kenapa? Karena dia suka makan daging buruan yang diburu oleh Esau. Karena Esau ini suka berburu, suka keluar dia suka memburu-buru datang dan dibawa pulang makan. Ishak senang yang gitu-gitu. Tapi Ribka, istrinya, itu lebih senang kepada Yakub, karena Yakub tuh anaknya lebih tenang dan lebih senang di rumah, lebih banyak di rumah, lebih banyak ngobrol gitu-gitu sama mamanya gitu ya, lebih banyak cerita. Nah, saudara-saudara, di luar itu sendiri nanti Ribka dan Ishak ini juga sebenarnya ada satu hal yang sama-sama, sebenarnya mereka nggak suka lihat si Esau. Nanti kita lihat lagi, saudara. Tetapi kalau dari segi karakter, perangai, dan kemudian daging buruan, ini yang paling disenangi oleh Ishak tuh, si Esau. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya, saudara-saudara, mereka mengalami yang namanya problem favoritisme, saudara. Ishak lebih senang dengan Esau, Ribka senangnya sama Yakub. Anak mereka cuma dua, kembar, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setiap keluarga itu pasti punya dinamika yang berbeda di dalam mengasuh anak, dalam merawat anak. Tidak bisa kita pungkiri, ada anak yang memang lebih dekat rasanya dengan papanya, ada yang lebih dekat dengan mamanya, saudara. Itu wajar dan manusiawi, saudara. Tetapi ketika kedekatan itu berubah menjadi kasih yang berat sebelah dan tanpa pandang tanpa melihat yang objektif gitu ya, maka itu yang disebut favoritisme. Artinya apa, saudara? Karena begitu dekatnya dia dengan anaknya yang satu ini, anak ini salah pun dia nggak tegur, saudara. Saudara, Bapak Ibu, nggak salah kita dekat, papa dekat sama anak yang satu atau mama dekat anak yang satu lagi, nggak apa-apa.
Tetapi ketika kasih yang mereka nyatakan kepada anak-anak mereka ini kemudian menjadi kasih yang buta, yang berat sebelah, itulah yang namanya favoritisme, saudara. Tidak adil dalam keluarga. Bapak Ibu, tidak jarang karena hal yang demikian ini muncul konflik dalam rumah tangga keluarga. Bapak Ibu juga yang mungkin sudah dewasa mungkin pernah mengalami bahwa Bapak Ibu dulu pernah dianggap atau tidak dikasihi sebanding dengan kakak atau abangnya atau adiknya. Saudara-saudara, dari perbedaan kasih inilah kemudian muncul konflik, muncul kebohongan, kemudian muncul perselisihan, bahkan perpecahan yang merusak hubungan keluarga. Tidak jarang saudara-saudara, anak itu kemudian cenderung menjadi berbohong untuk menyenangkan hati dan memenangkan hati mama atau papanya. Nah saudara-saudara, melalui kisah keluarga Ishak ini kita mau belajar Bapak Ibu, ada bahaya dalam favoritisme dalam keluarga yang kita sadar nggak sadar itu kita lakukan dan kita terapkan di dalam rumah kita, saudara. Nah, kalau ini kita tidak sikapi dengan baik secara lebih dini, itu akan menimbulkan kekecewaan bahkan kepahitan yang berdampak pada pecahnya keluarga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang pertama saudara-saudara kita melihat favoritisme itu merusak keadilan dan kepercayaan dalam keluarga, saudara. Bapak Ibu, ketika Ishak mulai tua dan penglihatannya mulai kabur, dia panggil si Esau, saudara. Dia panggil Esau dan dia bilang begini, ambil busurmu, berburulah untukku dan buat makanan kesukaanku, bawa kepadaku supaya aku makan dan aku nanti akan memberkati engkau sebelum aku meninggal. Itu adalah amanah Ishak kepada Esau anaknya. Saudara-saudara, lalu pertanyaannya kemudian setelah itu, kenapa Esau kemudian tidak dapat berkatnya, saudara? Kenapa Esau tidak jadi dapat berkat dari Ishak ayahnya? Saudara, sebelum kita masuk pada berkat yang direncanakan Ishak kepada Esau ini, kita lihat ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, pada Kejadian 26 ayat 34 sampai 35, itu dikatakan bahwa pada usia 40 tahun, saudara-saudara, Esau menikahi perempuan Het, 2 orang. Perempuan Het itu siapa? Perempuan Het itu orang Kanaan. Agamanya adalah penyembah berhala, jauh dari apa yang diinginkan Tuhan. Saudara, sementara janji Allah kepada Abraham, Ishak adalah janji ketika mereka setia kepada Allah. Tapi Esau ini sudah berlaku curang, dia menikah dengan orang-orang Het, orang-orang Kanaan. Itu mendukakan hati Tuhan. Saudara, pernikahan Esau ini bukan hanya soal pilihan pribadi, saudara, tapi itu merupakan pelanggaran dari nilai dan perjanjian Allah dengan Abraham dan Ishak dan seterusnya dan keluarganya dan turunannya. Esau dalam hal itu mengabaikan nilai-nilai rohani dalam keluarganya, dan hal itulah yang menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Bapak Ibu kalau baca itu sedih kedua orang tuanya, sama seperti kita ketika anak kita menikah dengan orang yang berbeda agama. Saudara, ini menimbulkan kepahitan, duka bagi Ishak dan Ribka sebenarnya. Saudara, dalam kisah keluarga Ishak ini ada 2 hal yang berjalan bersamaan, saudara. Ada tindakan manusia, dan tetapi di dalamnya juga ada rencana Allah, saudara. Saudara-saudara, kita lihat, saudara, dalam cerita ini kemudian kita lihat bahwa kemudian Yakub itu menipu, saudara. Lalu pertanyaannya kemudian kita muncul, saudara, apa memang Yakub itu bisa dikatakan sebagai penipu? Saudara, jawabannya adalah iya. Dia adalah penipu, saudara. Secara moral dia sudah menipu ayahnya dan berbuat dosa. Bahkan kalau ayat sebelumnya dia sudah mengakal-ngakali saudaranya dengan kacang merah untuk menjual hak kesulungannya. Walaupun dalam peristiwa itu kita melihat bahwa Esau itu meremehkan sekali hak kesulungan itu, sehingga dia nggak peduli, demi kacang merah dia nggak apa-apa lah makan, aku penting aku makan kacang merah, hak sulung ambillah, begitu ya. Di situ sudah terlihat, saudara, bahwa Esau itu tidak terlalu mementingkan itu. Saudara-saudara, bahkan Yakub itu bukan hanya sekedar penipu, tetapi dia ikut dalam konspirasi ibunya. Dia mendukung ketidakjujuran ibunya Ribka, membohongi bapaknya. Saudara-saudara, lalu kemudian kita tanya, lalu kemudian Ishak memberkati Yakub. Apakah kemudian berkat untuk Yakub itu tetap berasal dari Tuhan? Jawabannya iya. Bapak Ibu,
Karena apa? Karena Allah telah menentukan berkat itu sejak semula bagi Yakub. Bapak Ibu bandingkan dalam Kejadian 25 ayat 23, waktu peristiwa lahirnya Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini kembar, Bapak Ibu. Esau lahir duluan, keluar, lalu Yakub belakangan. Ya, Yakub dipegang megang kakinya Esau, begitu ceritanya. Lalu saudara, tetapi janji berkat itu jatuh kepada Yakub. Bapak Ibu bisa perhatikan di sana bahwa anak bungsu mulai akan menerima berkat itu nanti. Bahwa anak yang sulung akan menjadi hamba anak yang kedua, bungsu. Saudara-saudara, yang seterusnya. Artinya memang rencana berkat itu dari Allah, dan itu berkat memang untuk Yakub, saudara. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah penipuan itu patut dibenarkan? Lalu kita pikirkan, oh ya udahlah, berarti wajar. Ya berarti benar penipuan itu. Saudara, apakah benar? Saudara-saudara, tidak. Penipuan itu tetap tidak dibenarkan, tetapi Allah tetap berdaulat untuk memakai kesalahan manusia itu untuk menggenapi rencananya. Bapak Ibu, kalau kita runut lagi saudara, kita tahu bahwa Yesus itu lahirnya pun adalah melalui juga orang-orang yang nggak benar, saudara. Orang-orang nggak benar. Bahkan ada mertua juga yang menikahi atau bersetubuh dengan menantu perempuannya. Tapi Allah mengintervensi tindakan manusia yang salah tadi, menggenapinya dengan rencananya, yaitu rencana berkat keselamatan untuk umatnya. Lalu saudara kemudian bertanya, kenapa Esau kehilangan berkatnya, saudara-saudara? Kenapa Esau kehilangan berkat? Karena apa? Karena pertama dia meremehkan hal-hal rohani dan hidup tanpa ketaatan pada Allah. Saudara, kalau baca lagi Kejadian pasal 28 ayat 8 sampai 9, setelah peristiwa ini, Esau itu tahu bahwa perempuan Kanaan yang dinikahinya itu tidak disukai oleh orang tuanya. Jadi dia udah tahu nih, orang tuanya nggak suka nih kalau dia nikahin perempuan Kanaan. Lalu apa yang dilakukan oleh Esau? Dia malah nikahin lagi anak Ismail. Artinya gini, kadung marah-marahlah. Artinya dia benar-benar dia meremehkan nilai-nilai rohani perjanjian antara Abraham leluhurnya dengan keturunannya. Saudara-saudara, itulah yang menyebabkan Esau kehilangan berkatnya. Saudara-saudara, dalam hal ini Ishak itu tahu sebenarnya bahwa berkat Tuhan itu seharusnya diberikannya bukan kepada Esau karena cacat yang sudah dialami oleh Esau, karena dia menikahi perempuan orang Het. Saudara-saudara, Ishak tahu juga bahwa berkat Tuhan seharusnya diberikan bukan menurut kehendak dia, tetapi menurut kehendak Tuhan, saudara. Itulah sesungguhnya nilai-nilai, itulah sesungguhnya keadilan yang dari Tuhan. Tapi karena dia pilih kasih, karena dia rasanya lebih sayang sama Esau itu, maka dia coba untuk memberikan dan janjikan berkat dengan cara manusiawi. Tapi Tuhan gak tinggal diam, Bapak Ibu. Saudara-saudara, maka berkat itu tetap diberikan kepada Yakub. Saudara-saudara, orang tua yang menunjukkan kasih yang lebih kepada satu anak itu tentu bisa menimbulkan rasa sakit hati bagi anak yang lain. Apalagi pernyataan kasih dari orang tua itu didasari hanya menurut selera pribadi, karena anak yang ini lebih baik kepada dia, bukan berdasarkan kepada janji dan kehendak Tuhan. Sehingga ketika anak favoritnya itu punya kesalahan, dia enggan untuk menegur, dia enggan untuk memberikan sanksi karena kedekatan secara pribadi. Saudara-saudara, favoritisme itu menghancurkan rasa saling percaya dalam anggota keluarga. Nilai-nilai menjadi absurd. Sesama saudara bisa saling curiga, bahkan saling menyakiti. Saudara-saudara, nilai-nilai yang dalam keluarga tadi yang ditanamkan dalam keluarga itu menjadi gak jelas. Kenapa? Karena nilai yang satu ketika dilakukan oleh anak yang favorit itu tidak diberi sanksi, tetapi ketika anak yang tidak difavorit oleh papa atau mamanya, maka dia dikasih tindakan tegas. Saudara, nilai itu menjadi absurd, tidak jelas. Saudara-saudara, ini juga kemudian turun dari Yakub turun kepada Yusuf, Bapak Ibu. Saudara lihat peristiwa Yusuf. Saudara, ketika Yusuf itu dia berceritakan mimpinya, ya, dia juga memperlakukan Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, saudara. Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Kita lihat dalam Kejadian 37, Bapak Ibu. Ketika Yakub dengar Yusuf itu hilang, dia sepertinya merasa kehilangan seluruh anaknya. Dia bersedih berduka seakan-akan anaknya yang lain tidak ada harganya. Dan itu mendukakan
dan mengecewakan bagi saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh karena itu yang pertama, favoritisme itu berbahaya karena bisa merusak keadilan dan nilai-nilai dalam rumah tangga, kepercayaan untuk melakukan nilai-nilai dalam keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu, favoritisme itu juga mendorong kebohongan dan menimbulkan kepahitan. Saudara-saudara, Ribka yang kita tahu lebih mengasihi Yakub tadi, dia kemudian ketika mendengar Ishak akan memberkati Esau, lalu dia merancang tipu daya untuk menipu Ishak suaminya, supaya Yakub lah yang dapat berkat ini. Lalu dia berkata kepada Yakub, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba itu, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolah menjadi makanan enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum dia meninggal. Saudara-saudara, Yakub karena dorongan ibunya, dia berpura-pura menjadi Esau. Dia tahu sebenarnya bahwa ini nggak baik, nanti dia dapat kutuk, dia tahu, tapi ibunya terus mendorong dia. Dia menipu ayahnya sendiri demi menyenangkan hati mamanya, demi memenuhi apa yang diinginkan oleh mamanya, yaitu dia diberkati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, cara yang salah itu tidak pernah dibenarkan oleh tujuan yang baik, saudara. Akibatnya, Bapak Ibu, Yakub berani menipu bapaknya sendiri. Sudahlah saudaranya ditipunya, sekarang dia menipu bapaknya sendiri, sumber berkat juga. Saudara-saudara, keluarga itu kemudian menjadi penuh dengan kepahitan dan perpisahan. Saudara, ketika Esau mengetahui bahwa Yakub sudah merampas berkat yang harusnya diberikan kepada dia, hati Esau hancur. Bapak Ibu pahami dulu bahwa Esau dan Yakub ini adalah anak kembar. Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu anak kembar? Anak kembar itu adalah anak yang keluarnya barengan, hanya beda selisih sedikit aja ceritanya itu. Kalau kita lihat anak kembar kan kemana-mana bajunya mirip, sama-sama semuanya. Tapi kalau anak kembar ini sudah udah benci sekali, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa sekali. Saudara-saudara, ketika Esau tahu bahwa dia sudah dikadalin lagi, dia sudah dibohongi lagi oleh Yakub, ya, tadinya sudah diambil hak kesulungan, sekarang dia menipu melalui bapaknya, ya, berkat yang diambil dicurinya. Saudara-saudara, lalu hatinya hancur, lalu dia berseru dengan suara keras, dia berkata kepada Ishak bapaknya, berkatilah aku juga ayahku. Saudara-saudara, dia merasakan kepahitan karena dia nggak dapat berkat, kecewa hatinya, luka hatinya. Saudara-saudara, dalam kepahitan yang seperti itu, Esau kemudian mendendam kepada Yakub. Saudara-saudara, saudara kembarnya, orang yang harusnya ada datang untuk membela dia, saudara kembarnya adalah orang yang harusnya menjaga juga bersama-sama mereka, tapi justru saudara kembarnya inilah yang mengambil haknya, mengambil berkatnya. Itu dalam pikiran Esau, di luar dari bahwa kesadaran dia berdosa itu dia tidak pahami itu. Yang dia pahami, kenapa lu tega banget sama gua? Kayak kata begitu. Kenapa kamu tega banget sama aku? Kau saudaraku, kau bukan siapa-siapaku. Kita keluar dari rahim ibu yang sama, tapi kenapa kau tipu bapak kita? Saudara-saudara, favoritisme seringkali membuat seseorang berpihak secara tidak bijaksana, sehingga dia mengorbankan kejujuran. Mungkin kalau dari awal, saya katakan mencoba menganalisa begitu ya, kalau dari awal Ishak sudah berkata ada berkat yang diberikannya kepada Esau dan Yakub, tapi dia menegur dan menyatakan kesalahan Esau, apa dosanya dia sebutkan sehingga dia tidak mendapatkan berkat itu, mungkin dendam itu bisa diminimalisir. Saudara-saudara, tidak menyebabkan di antara mereka berdua bertikai bahkan saling mendendam. Saudara-saudara, di banyak keluarga itu bisa juga terjadi, Bapak Ibu. Ada anak-anak yang juga merasa perlu berbohong kepada orang tuanya supaya dia disayangi, supaya dia dapat diterima, supaya dia dapat juga disayang oleh orang tuanya. Saudara, pertengkaran timbul di antara dua saudara kembar itu
karena kebohongan Yakub. Tetapi akar masalahnya itu sebenarnya adalah karena favoritisme kedua orang tua mereka. Saudara, kasih yang tidak seimbang yang diberikan atau dinyatakan kepada anak-anak kita itu menciptakan rasa iri, cemburu, dan luka batin yang mendalam. Bapak Ibu, saya nggak mengatakan bahwa adil itu harus sama-sama semua, bukan. Tapi kita melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada. Saudara, saya katakan tadi, ketika nilai-nilai tadi, nilai yang sama diterapkan untuk anak yang sama. Saudara, kadang-kadang kalau saya sama Ibu Pendeta ini pernah agak termenung waktu anak kami si Abraham ini pernah dia bilang begini, papi sih waktu kami nggak terlalu kuat gitu ya, negur Aldrich kan. Dulu aku ingat, aku dulu sampai keras banget papi sama bundanya. Saya ngeliat, emang iya ya. Kita kelihatan kami nggak merasa harus begitu gitu, tidak merasa harus terlalu keras. Tapi itu pun menjadi pemikiran bagi saya, apa iya ya, saudara, kita nggak sempurna saudara dalam mengasihi anak kita, tetapi paling tidak kita menyadari saudara bahwa favoritisme itu adalah kesempatan untuk mengasihi anak-anak tidak dengan seimbang, tidak dengan objektif. Kita mengasihi mereka karena kita lebih senang, suka saja. Saudara, itu bisa menimbulkan luka batin, kecemburuan, sakit hati. Saudara-saudara, oleh karena itu setiap orang tua dipanggil untuk mengasihi anaknya secara adil. Bapak Ibu yang mungkin punya anak satu mungkin nggak terlalu pusing dengan hal ini. Tapi kalau anaknya 2 atau anaknya 3, mungkin mulai berpikir, apa iya selama ini saya tidak mengasihi dengan adil anak yang satu dengan anak yang lain? Apa mungkin kita berpikir teguran yang kita berikan kepada anak yang lebih tua atau anak yang nomor 2 atau nomor 3 berbeda nilainya? Kalau aku nggak ke gereja, wih, bapak ini kayaknya marahnya luar biasa. Tapi kalau abang nggak ke gereja, biasa-biasa aja. Saudara, ini yang harus penting kita lihat supaya tidak terjadi ya rusaknya saudara-saudara, kebohongan, timbulnya kepahitan di dalam diri anak-anak. Yang ketiga, Bapak Ibu, favoritisme itu menimbulkan kehancuran dalam persekutuan keluarga. Bapak Ibu, ketika Esau mengetahui bahwa Yakub telah menipunya, dia sangat marah sekali dan berjanji akan membunuh saudaranya, saudara. Akibatnya apa Bapak Ibu? Yakub kemudian harus melarikan diri ke rumah pamannya si Laban di Haran. Bukan si Laban Siombing ya, maksudnya Laban, benar-benar namanya Laban. Saudara, dia berpisah dari keluarganya bertahun-tahun. Bahkan Alkitab mencatat ibunya si Ribka sejak dia pergi tidak pernah lagi ketemu dengan Yakub anak kesayangannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua itu terjadi karena sikap favoritisme dalam keluarga. Favoritisme itu merusak hubungan, merusak keharmonisan, merusak relasi antara saudara. Saudara, ada satu cerita saudara. Ada seorang ayah ya yang punya 2 anak saudara. Yang satu anaknya ini selalu dapat pujian karena nilainya bagus di sekolah. Sementara yang satu lagi sering kali dimarahi karena nilainya tidak sebaik kakaknya. Suatu hari saudara-saudara, di hari ayah, anak bungsu ini diberi tugas dari sekolahnya untuk menulis surat kecil kepada ayah mereka. Lalu si anak kedua ini menuliskan suratnya saudara. Dia katakan, ayah, dia tulis di dalam suratnya itu, aku sangat menyayangimu ayah, meski aku tahu ayah lebih sayang sama kakak. Ayah, aku juga ingin disayang ayah, walau aku tidak sepintar kakak. Tapi sekalipun ayah tidak mengasihiku seperti mengasihi kakak, aku tetap mengasihimu ayah. Ketika surat itu dibaca oleh ayahnya, dia baru menyadari bahwa selama ini dia membedakan anaknya. Dia baru menyadari bahwa selama ini dia mengabaikan hati yang terluka, hati yang menjerit. Dia pikir ini biasa-biasa saja, tapi anak ini sudah mencurahkan isi hatinya. Lalu ayahnya panggil anak itu, lalu dia peluk anak itu. Nah, ayah minta maaf kalau selama ini ayah beda dalam mengasihi kalian berdua. Ayah tetap menyayangimu sekalipun engkau anakku yang biasa-biasa saja secara akademis, tapi engkau, kalian berdua adalah buah hati ayah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kasih yang berat sebelah itu tidak membangun keluarga,
Favoritisme dalam keluarga itu hanya menghancurkan relasi dan menimbulkan kepahitan dalam rumah tangga. Favoritisme itu kalau dibiarkan itu adalah benih kecil yang bisa menghasilkan konflik besar di kemudian hari. Jangan membiarkan keluarga kita hancur karena kasih yang tidak adil yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Saudara-saudara, apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai keluarga? Yang pertama, saudara, kasihi semua anggota keluarga kita tanpa pilih kasih, siapapun dia. Nilai-nilai keadilan diterapkan sama. Tuhan sendiri tidak menunjukkan favoritisme. Di dalam Roma 2 ayat 11 dikatakan, sebab Allah tidak memandang bulu, Dia tidak memandang muka. Dalam pembacaan Yakobus tadi, epistel kita, Allah tidak memandang muka, sama di hadapan Tuhan. Lalu kedua, saudara-saudara, bangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Kalau anak sudah mulai menyuarakan suara komplain, dengar, bangun komunikasi. Keterbukaan penting. Siapa tahu memang dia terluka oleh perlakuan kita selama ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, jaga keadilan dan perhatian, penghargaan dan perlakuan. Saudara-saudara, anak-anak kita belajar tentang kasih Tuhan dari cara kita mengasihi mereka. Saudara, mungkin engkau sekarang menganggap bahwa biasa-biasa saja tuh kita melakukan anak-anak kita, tapi mulailah bangun komunikasi, tanya jujurnya, jangan ada rahasia. Jangan sampai anak-anak kita berbohong hanya untuk menyenangkan hati kita, hanya untuk mencuri dan mendapatkan perhatian dari kita. Jangan biarkan itu, Bapak Ibu. Tapi biarlah kita membangun komunikasi dengan jujur, lalu kemudian menerapkan kasih itu. Karena dari hubungan kita dengan anak itulah mereka belajar tentang kasih Allah kepada Dia. Saudara-saudara, kiranya melalui bulan keluarga ini kita semua menyadari bahwa keluarga kita perlu mengalami pemulihan. Mungkin saat ini ada hati anak yang terluka oleh karena dia tidak mendapatkan perhatian. Mungkin engkau adalah anak yang merasa bahwa selama ini mama papamu pilih kasih terhadap dirimu. Tapi dalam bulan keluarga ini ingat, lepas pengampunan, jangan biarkan benih favoritisme itu ada di dalam diri setiap kita, dalam diri keluarga kita. Karena itu akan menimbulkan perpecahan, itu akan menimbulkan sakit hati dan luka pahit di kemudian hari. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini firman-Mu menguatkan, menopang kami. Saudara, biarlah firman yang disampaikan kepada seluruh umat-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami tidak pilih kasih, untuk kami mengasihi anggota keluarga kami sama seperti Engkau yang mengasihi kami semua tanpa memandang muka, ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami bila dalam keluarga kami pernah berlaku tidak adil. Kiranya Engkau juga berkenan memulihkan hubungan kami, orang tua dengan anak-anak kami. Mungkin ada di antara kami, anak-anak kami yang merasa tersakiti, yang kecewa, bahkan terluka oleh karena sikap kami sebagai orang tua yang mungkin mereka anggap pilih kasih. Hari ini biarlah kami sama-sama semua menyadari bahwa benih-benih favoritisme itu hanya merusak hubungan kami, menghancurkan keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami